pernah juga Mimit sekilas-sekilas tuh lihat di timeline Dari di tadi story-story. sekilas terus ya. Iya, pokoknya sekilas terus gitu, tapi nggak pernah baca yang betul-betul. Oke. Ini mau diceritain dulu di yang pertama itu di mana Hercules menguburmu. Itu tentang apa? Tulisannya tulisan apakah? Bentuk apa itu tulisannya? Di mana Hercules menguburmu? Iya. Maka awalnya di situ di WordPress. Nah, lambat laun kayaknya itu tuh masih pelan. Berarti pelan, waktu pelan, dari pelan. waktu Mimit SMA kan itu Mimit kelas 3, berarti dari kelas 2 udah mulai tertarik dong. Iya. Kalau gitu udah mulai ngumpulin Iya, puisi-puisi iya. kan nih gitu. Cuma masih kayak bahasa orang katanya menyi-menyi Oh, puisinya. iya. Puisi cinta monyet gitulah. Iya, baiklah. Gitu. Nah, barulah kemunculan Natuna Sastra itu di Malam Puisi Natuna pertama kali tanggal 18 Agustus 2018. Iya, 2018. Selepas 17 Agustus kemerdekaan itu. Di waktu itu Iya, lah iya. munculnya. Jadi memperkenalkan Natuna Sastra di Natuna sendiri waktu itu. Iya, misalnya udah muncul ke publik. Udah. Ya, Iya. dengan konsep yang apa ya, bisa dibilang ya cukup berbeda dari yang ada sebelum-sebelumnya gitu. Dengan konsep yang bebas mungkin, yang tidak acara seni yang tidak berbentuk formal, bahkan Iya. yang ataupun semi formal itu. Kamu mau ngapain aja di situ ya? Iya, udah iya, tampil silakan. gitu. Jadi memang inspirasi atau referensinya adalah acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di luar gitu, yang ada di Jakarta. Iya. Jadi bisa dibilang aku tuh nyuri ilmu mereka. Bawa ke sini. Iya, untuk aku bagikan, untuk kita merasakan gini loh gitu. Iya. Untuk Natuna Sastra sendiri, berarti itu kan event pertamanya adalah Malam Puisi Natuna. Iya, kan namanya? Iya, iya. Malam Tapi Puisi. sebelumnya juga ada kayak kelas penulisan. Sebelum itu Iya, berarti 2016 itu 2016. juga ada. Cuma emang nggak begitu besar gaungnya gitu. Di 2016 itu kelas penulisan cerpen yang ikut cuma 3 orang. Iya, 3 orang. Masih Nggak 3 orang. apa-apa. Bagus itu. Habis itu Mau hilang. dia. Habis itu hilang. Oh, Nggak iya. ada. Jadi merasa kayak nggak ada kegiatan sebetulnya itu. Iya. Terus kegiatan setelah itu, maksudnya kegiatan dari awal sampai sekarang, kegiatan Natuna Sastra itu apa aja? Masih kayak apa sekarang ya? Lebih ke kayak ini ada karya, coba sharing, terus ada info-info yang terkait dengan sastra, kayak kita coba ngobrol di grup itu. Oh, jadi dia bentuknya grup? Iya, masih di grup WA. Oh iya. Iya, di grup WA. Terus kayak ngobrol, nggak berat sih, kayak punya karya nggak, sini yuk kita coba bahas gitu. Kita bedah karyanya. Iya, iya. Mungkin nggak sampai bedah sih, cukup bahas. Dia bahas sama-sama gitu ya. Terakhir itu ada dari Natuna Sastra tuh ada antologi. Iya, ada antologi. yang itu terbitnya ini ya, online ya. Digital. Digital. Iya. Maksudnya digital. Antologinya mau dong diceritain itu antologinya datang dari mana aja gitu. Kontributor ya, pesertanya. Pesertanya itu datang dari nggak semua kecamatan ada. Cuma asal mereka dari Serasan, dari Batubi, dari Kelari, Ranai juga ada gitu, Tanjung itu ada. Ada dua dan juga. juga ada yang bukan asli sini, asli Natuna bukan, tapi mereka sudah bisa dibilang sebagai Natunis lah bahasanya. Iya. Orang-orang luar yang mencintai Natuna gitu, Natunis gitu. Natunis. Iya, itu dari Jember, itu satu lagi dari Jakarta. Dan kalau yang satu ini kenal, yang cewek ini, cuma yang cowok ini nggak kenal siapa. Iya. Kalau cewek kenal, kalau cowok enggak. Ya biasa lah, wajar. Ya, tapi udah punya suami, udah Oh punya anak. gitu, oh gitu. Yang penting cewek. Iya, Ya benar, penting cewek. Yang di karya yang ditampung, ya maksudnya karya yang terkumpul di antologi ini tuh karyanya apa-apa aja? Mau dong diceritain Ada juga. puisi. Nah, itu cuma baca-baca dikit Ya, gitu. sekilas ya. Belum sempat Sekilas ya. soalnya. Sibuk Maaf biasa. ya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Ya, tapi mau tanyain nih supaya Meme tahu Ya, gitu. itu ada puisi, cerpen sama pantun. Ya puisi, cerpen sama pantun. Puisi itu yang paling banyak, pantun tuh ada 2, cerpen tuh ada 2. Nah,
Alhamdulillahnya memang apa ya, cukup antusias lah mereka untuk ngirim karya itu. Dan karya-karya yang ada pun seperti yang aku bilang sebelumnya di apa ngobrol sebelumnya itu, bahwa karya-karya mereka nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang apa ya, nggak berbobot gitu istilahnya. Malah ini karya yang potensi gitu. Cuma memang harus ada kayak keberlanjutan lagi, kayak ada tempat mereka untuk mengolah kata-kata lagi, ada waktu mereka untuk kayak di mana lagi ada kegiatan, ada lomba, ada pengumpulan karya gitu misalkan. Nah itu untuk evaluasinya mungkin Natuna Sastra akan selanjutnya kayak bikin sesuatu yang mungkin lebih apa ya, lebih luas lagi cakupannya dan lebih selektif lah istilahnya, lebih selektif untuk memilih karya-karya yang masuk gitu. Antologi Kemilau Senja di Pantai Pantai Piwang Piwang gitu. Kenapa milih kata itu untuk mewakili karya-karya teman-teman ini? Apa ya, lebih dari judul yang ada gitu. Dari judul yang ada kayak ini lebih menggambarkan Natunanya gitu. Lebih menggambarkan Natuna karena ada Pantai Piwangnya itu gitu. Yang lain-lain juga bercerita tentang Natuna gitu. Iya. Cuma sepertinya belum menggambarkan dari judulnya itu Natuna nih. Ini tentang Natuna gitu. Oke. Iya. Memilih Kemilau Senja di Pantai Piwang itu karena ininya Natuna tadi ya. Ada daya tarik dari segi judulnya sih, seperti itu. Iya betul sih. Matt juga tertarik karena agak indie gitu. Apa tuh indie? Job label. Agak indie gitu kan, Kemilau Senja di Pantai Piwang. Kan karena anak-anak gitu. muda kan kayak senja kopi. Ya indie. Senja kopi gitu. Senja kopi. Penikmat senja. Dan Pantai Piwang lagi kombinasinya. Oke. Natuna Sastra udah nih dengan karya-karyanya gitu. Kita ke karya-karyanya Destri sendiri. Itu ada beberapa yang Mimet tertarik untuk dibahas ya. Untuk dibahas karena baru juga lihat tadi pagi. Enggak sih, maksudnya boleh minum ya? Boleh. Sambil minum biar enggak seret. Itu karena Destri itu nongol di timeline Facebook Mimet. Itu yang terbaru itu yang dipost di Tanjung Pinang Post. Ya. Itu ada puisi ya? Puisi sama abis itu kan stalking dong. Buka kan stalker ya ternyata. Ada itu di mana Hercules menguburmu. Itu pernah juga Mimet sekilas tuh lihat di timeline di tadi sekilas terus ya. Iya, pokoknya sekilas terus gitu, tapi nggak pernah baca yang betul-betul. Ini mau diceritain dulu di yang pertama itu di mana Hercules menguburmu. Itu tentang apa? Tulisan apakah? Bentuk apa itu tulisannya? Di mana Hercules menguburmu. Iya. Itu video kan? Yang video itu. Iya, video yang itu karena mengenang 5 tahun 5 tahun. 2015. Iya, 5 tahun kejadian itu. Iya. Karena memang punya ikatan batin, bukan ikatan batin. Punya ikatan secara tragedi itu pun punya kayak kedekatan kisah gitu. Karena aku yang mengangkat teman sekelasku, mengangkat peti jenazahnya gitu. Dan itu kayak aku tidak pernah merasa cukup untuk memberikan suatu bentuk pertemanan ke dia, suatu bentuk aku sayang ke dia gitu misalkan. Nah, jadi selalu terngiang-ngiang itu dan ada akhirnya di 5 tahun ini yang bisa memberikan sesuatu untuk mereka gitu. Bukan hanya untuk temanku aja, tapi untuk teman-teman mereka yang ditinggalkan dan mereka yang meninggalkan gitu. Iya. Nah, kayaknya berangkat dari sebuah puisi. Jadi aku cari siapa orang-orang yang keluarga maupun teman dekat ataupun pacarnya kayak si Ika dengan Robi. Ya aku hubungi mereka, terus aku ajak teman-teman kayak Miftah, terus kayak Villa, Rion, Yoreza juga, membentuk sebuah tim untuk ayo kita coba gimana sih rasanya setelah 5 tahun kejadian itu gitu.
Nah muncullah cerita-cerita segala macamnya bentuk, terus aku coba untuk kayak bukan memunculkan sosok itu, cuma aku berusaha untuk kayak membayangkan gimana sih kejadian itu gitu loh. Iya. Aku seakan sebagai korbannya. Iya. Kemudian sebelumnya kan di Mana Hercules Menguburmu ini Maya pernah baca juga waktu kita malam puisi kedua, itu ada skripnya. Iya. Skripnya berarti emang berangkat dari situ atau memang itu beda ininya? Sebenarnya kisah tentang Hercules itu udah aku bikin dalam berbagai bentuk genre. Iya. Puisi juga ada, cerpen juga ada. Cerpen ini kisah tentang Ika dan Robby sebetulnya. Iya. Itu sebelum mereka sebelum saat itu sampai di ranah gitu. Nah, itu mengisahkan tentang mereka berdua, Ika dan Robby. Alhamdulillah itu di Tanjung Pinang Post juga masuk diterbitkan, terus di naskah drama juga. Naskah drama. Nah, naskah drama. Oh ya, itu yang Maya baca naskah drama berarti. Ya, itu naskah drama. Dan itu yang lebih kompleks lagi. Itu yang menceritakan korban-korbannya dengan kisah korbannya, bagaimana dia sebelum meninggal, sebelum kejadian itu, bagaimana cerita setiap tokohnya, cerita setiap korbannya itu dimasukkan ke situ. Dan kembali lagi tentang kisah Ika dan Robby, karena menurutku kisah mereka berdua nih kayak wah, menyayat hati sekali gitu. Menyayat hati ya. Dan itu udah dibawa sama temanku yang di Jakarta. Naskah itu. Naskah dramanya. Itu sudah fragmen ya. Udah dipentaskan lah ibaratnya gitu, secara virtual. Oke. Iya sih, emang Hercules waktu 2015 itu memang kayaknya bahkan untuk orang yang mungkin nggak terlalu dekat sama korbannya gitu, itu terasa sedihnya dan terasa mencekam sekali Natuna waktu itu. Kita merasa kayak keluarga aja deh mereka itu. Semuanya gitu. Karena kita kenal semua, hampir kenal semua gitu. Ini duka bersama gitu. Duka bersama ya. Apalagi pada saat itu kami tuh pada saat itu sama-sama sedang melanjutkan sebuah harapan untuk sukses gitu. Artinya sama-sama melanjutkan kuliah, udah lulus di kampus ini, ternyata dapat kabar ada teman yang berada di pesawat itu dan udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. I have no something to say. Udah kayak kayak nyanyi dan akhirnya dituangkanlah kesedihan ini di sempat melo-melo juga, sampai sedih kayak nyanyi lagunya Chrisye. Aku tahu aku takkan bisa gitu. Sosok puitis. Akhirnya jadilah karya di Mana Hercules atau Paum Menguburmu ini. Di situ berangkat jadi sebuah karya gitu. Karya ini berarti sudah dipentaskan juga, naskahnya juga sudah dipost di Tanjung Pinang Post ya. Terus yang terakhir ini yang paling bikin tertarik itu yang terbaru di Tanjung Pinang Post juga, tentang Mendu ini. Mimet tuh taunya Mendu itu kan karya teater tradisional gitu. Tapi Destri sendiri menulis Mendu ini dari sisi yang lain gitu. Sisi bahwa diceritain aja lah Mendu yang versinya Destri ini.